Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Dapur Bun Bun. Masih melanjutkan catatan Bun Bun Ghost Umroh pasca pandemi COVID-19. Jadi sering ada pemandangan yang kita jumpai kalau kita keluar dari Masjid Nabawi atau Haram. Tampak orang tua yang sudah sepuh, mereka biasanya dari Indonesia yang kebingungan mau kembali ke hotel. Diajak bicara tak bisa karena mereka tidak paham bahasa Indonesia. Ditanya identitas juga tak satu pun dibawa. Namun syukurnya selalu ada yang membantu menemukan temannya atau mengantarnya ke hotel tempatnya menginap. Jadi di sini saya akan coba bicara bagaimana caranya supaya kita bisa menghafal jalan pergi dan kembali ke penginapan dari masjid tanpa kebingungan. Insya Allah kalau memperhatikan hal ini maka pulang pergi masjid penginapan itu akan lebih mudah. Yuk kita simak, jangan di skip, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena rupiah yang dihasilkan oleh channel Dapur Bun Bun akan diserahkan kepada mereka yang membutuhkan. Insya Allah partisipasi teman-teman akan jadi amal jariah. Terima kasih, amin ya robbal alamin. Terpisah dari rombongan atau tersesat di Masjid Nabawi atau Haram sering terjadi. Kebanyakan menimpa para orang tua yang sudah sepuh, yang kadang mereka berbicara bahasa Indonesia pun juga tidak bisa. Bisa dipahami bahwa kedua masjid itu memiliki pintu yang hampir seratusan. Jadi tak heran kalau ada yang sedikit kebingungan atau lupa bagaimana caranya dari masjid kembali ke hotel atau penginapan. Di sini ada beberapa hal yang harus dilakukan supaya pulang balik dari masjid ke hotel tetap aman dan nyaman. Pertama, tandai hotel kita menginap. Ya, caranya foto nama hotel, foto plang hotel yang biasanya tertera di depan hotel. Kemudian alamatnya simpen di handphone supaya kita tahu nama dan posisi hotel tempat kita menginap. Selanjutnya perhatikan letaknya untuk menuju ke masjid. Tandai sesuatu yang mencolok yang berada di dekat hotel. Misalnya ada restoran kah, ada taman kah, ada pasar kah. Itu adalah hal pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua, tandai nomor gerbang. Khusus untuk Masjid Nabawi, tandai pintu gerbang tempat kita masuk dari tempat menginap. Karena seluruh Masjid Nabawi dikelilingi oleh pagar besi berwarna hijau yang menjulang tinggi. Nah, di setiap pintu gerbang itu ada nomor yang berurut. Jadi ingat-ingat ya nomor berapa kita masuk dan di situ juga kita harus keluar. Artinya kita melewati gerbang yang sama untuk masuk dan keluar. Selanjutnya yang nomor 3 adalah tandai nomor toilet. Jadi ketika kita masuk ke pelataran masjid biasanya ada toilet. Tandai nomor toilet yang kita lewati pada saat kita mau menuju pintu masjid. Ini juga bisa menjadi penanda jalan pulang ke hotel atau ke penginapan. Selanjutnya yang keempat, tandai pintu masuk masjid. Jadi di setiap pintu masjid biasanya ada nama dan nomornya. Ya, tertera, terlihat dari luar dan terlihat dari dalam. Perhatikan saja nomornya, mana nomor yang kita masuk ke dalam masjid. Berarti nomor itu pula kita harus keluar dari masjid. Kalau di dalam tidak sempat ketemu dengan nomor yang kita tadi masuk, kita telusuri dulu aja pinggir masjid, jangan keluar. Karena kalau kita keluar berarti kita akan mengelilingi setengah masjid. Tapi kalau kita mencarinya di dalam masjid, kita akan potong jalan, urutkan nomor di mana kita masuk dan disitulah kita keluar.
Jadi ingat-ingat ya, ketika kita salah nomor, telusuri aja dalam masjid, ngambil sisi belakang atau kita motong jalan, jangan sekali-kali keluar. Karena mengelilingi masjid, apalagi Masjid Haram, itu membutuhkan waktu yang panjang dan tenaga yang ekstra. Hal kelima yang harus diperhatikan adalah pergi berombongan dan menggunakan pengenal dengan komplit. Jadi jangan pergi sendirian ke masjid, pergilah bersama-sama dengan keluarga, istri, anak, atau suami, atau juga dengan teman seperjalanan, minimal berdua. Jangan lupa bawa pengenal yang komplit yang sudah diberikan oleh travel seperti name tag, shawl, tas. Pengenal ini akan membantu ketika kita tersesat. Di name tag biasanya tertera nama hotel tempat kita menginap, alamatnya, kemudian kedua ada nomor telepon hotel, ada nomor telepon mutawib atau tour leader yang bisa dihubungi. Mereka yang menemukan kita biasanya akan mencoba menghubungi nomor-nomor tersebut, meminta tour leader atau mutawib menjemput di tempat yang dijanjikan, atau mereka juga akan berbaik hati mengantar yang tersesat untuk sampai ke hotel. Kalau yang 6 ini penanda di Masjidil Haram. Jadi biasanya saya menandai Tower Zamzam dengan jam raksasa yang ada di atasnya. Ketika saya masuk, saya suka langsung ke pelataran Ka'bah, kemudian saya akan melihat ke atas. Oke, di mana Tower Zamzam. Nah, kalau kita berseberangan dengan Tower Zamzam, artinya bahwa kita yang memang keluar harus dari arah yang berseberangan. Tapi kalau kita masuk dari arah Zamzam Tower, dari arah jam raksasa itu, maka kita harus keluar dari arah tersebut. Yang tidak kalah penting, tandai mobil yang membawa kita selama ada di Mekah dan Madinah. Jadi biasanya perusahaannya sama, tapi nomor serinya berubah-ubah sesuai dengan penugasan. Oke, kalau nama dari kejauhan sudah kelihatan karena ada di badan mobil, kalau nomor harus kita perhatikan. Dengan nomor itulah kita pulang dan pergi. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada beberapa orang yang sering bingung, sehingga ketika mereka tiba di satu tempat untuk sisi tur, mereka naik ke mobil yang salah, hanya karena namanya sama. Biasanya kalau mobil itu sudah kadung jalan dan penumpang itu sudah menyadari di dalam mobil bahwa mereka tersesat, mobil itu akan membawa ke Haram atau ke Nabawi di dekat hotel atau di dekat masjid. Dengan demikian yang tersesat itu akan lebih mudah untuk kembali ke penginapannya. Dengan kita memperhatikan hal-hal di atas, insya Allah kita akan lebih aman dan nyaman pulang dan pergi dari hotel ke masjid. Di atas semua itu tentu saja yang terpenting adalah berdoa agar berada dalam kemudahan, kelancaran selama kita pulang dan pergi dari hotel ke masjid. Terima kasih yang sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.